Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Astri Handayani, Magister Biomedik. Saya adalah staf pengajar di Departemen Fisiologi, Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Pada program studi kedokteran, saya mengampu kuliah di Blok 2, yaitu Biomolekuler dan Neuromuskuler. Saya membawakan mata kuliah dengan judul Neurofisiologi Otak. Blok ini adalah modul dasar yang ada di semester 1 Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dengan bobot 6 SKS. Pada blok ini, mahasiswa akan diberikan pengetahuan yang adekuat untuk proses biomolekuler dan juga hubungannya dengan fungsi sistem saraf dan otot. Pengetahuan ini diharapkan akan menjadi bekal bagi para mahasiswa untuk memasuki modul clinical science selanjutnya. Mata kuliah fisiologi otak ini memiliki capaian pembelajaran sebagai berikut. Pada mata kuliah ini, saya mengajar dengan berbagai metode seperti yang telah ditetapkan pada buku rancangan pembelajaran Blok 2, yaitu kuliah interaktif, problem based learning atau tutorial, kemudian juga praktikum. Evaluasi mata kuliah ini meliputi beberapa aspek, yaitu kehadiran mahasiswa dan juga keaktifannya, penugasan, ujian tengah modul, dan ujian akhir modul. Adapun referensi yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Demikian informasi pendahuluan dari saya. Berikut adalah video rekaman simulasi mengajar saya dengan judul kuliah Fisiologi Otak. Terima kasih. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, ya. Siang ini kita ada di kuliah modul blok 2 ya, biomolekuler dan neuromuskuler. Nah, siang ini kita akan melakukan kuliah mengenai materi saya, yaitu fisiologi otak. Nah, ini adalah CPMK dan juga sub CPMK yang ada di mata kuliah saya. Kalian sebagai mahasiswa bisa diharapkan untuk menguasai hal-hal ini, ya. Nanti kita akan lihat di materi yang selanjutnya. Sebelum itu, ayo coba kita pretest dulu. Silahkan kalau misalnya ini nggak bisa, barcode-nya bisa langsung yang di bawah, ya. Ya, oke. Gimana tadi, bisa ngerjain pretestnya nggak? Bisa dong. Bisa ya? Oke, ya. Jadi kita masuk yang pertama adalah struktur dan fungsi sel. Nah, secara histologi kan kemarin kita udah belajar ya di kuliah histologi yang sebelumnya. Nah, ini adalah gambaran neuron yang sederhana. Yang perlu diperhatikan untuk fisiologi adalah mengenai selubung mielin. Kenapa penting? Karena selubung mielin ini memiliki fungsi untuk mempercepat penghantaran impuls. Ya, jadi kalau misalnya selubung mielin itu, kalau misalnya neuron itu tidak punya selubung mielin, maka nanti dia akan mempengaruhi waktu penghantaran impulsnya, ya. Nah, masih ingat nggak kalau misalnya ujung-ujung ketemu, itu namanya apa? Ujung neuron ketemu ujung neuron, tempat dia berkomunikasi namanya? Sinaps, ya. Sinaps itu adalah tempatnya. Nah, di antara ini ada yang namanya disebut sebagai celah sinaps. Jadi kalau misalnya impuls itu berjalan sebagai neuron presinaps, ya, dia akan ketemu celah sinaps, baru dia akan ketemu dengan postsinaps, ya. Jadi itu namanya sinaps, ya. Tempat di mana terjadi komunikasi antar neuron yang satu sama neuron yang lain. Berkomunikasi pakai apa? Masih ada yang ingat nggak? Pakai neurotransmitter, oke, ya. Jadi pakai neurotransmitter. Iya ya. Kita lanjut. Ini tadi. Ini apa namanya? Yang tidak terselubungi? Nodus Ranvier. Kalau yang diselubungi selubung mielin, itu kecepatan hantar listriknya akan lebih cepat. Nodus Ranvier fungsinya buat apa? Kayak tempat dia buat nge-recharge, ya kan, buat ngisi impulsnya, ya, tempat terjadi pertukaran ion. Kalau dia nggak diselubungi oleh si selubung mielin, maka di situ akan terjadi pertukaran ion positif dan negatif. Apa istilahnya penghantaran impuls yang loncat-loncat tuh di kuliah sebelumnya udah ada? Ayo, lupa ya? Lupa. Ya, itu namanya saltatory conduction, ya. Tapi sebetulnya dia nggak loncat-loncat. Tapi dia sebetulnya tetap ada di dalam, hanya saja perjalanan dari ujung sini ke ujung situ tuh jadi lebih cepat,
ya. Jadi seolah-olah dia sep, terus dia berhenti, jadi kayak loncat-loncat gitu. Ya, itu adalah saltatory conduction, oke? Ini tadi sinaps ya, ini adalah modelnya. Tadi berkomunikasi antara pre dan post sinaps melalui neurotransmitter, ya. Ini adalah gambaran secara umumnya ya. Oke. Kita lanjut aja. Nah, apa sih yang terjadi di sinaps? Apa yang terjadi di celah sinaps ya? Kenapa dia bisa membangkitkan impuls di neuron yang selanjutnya? Itu karena terjadi potensial aksi atau bahasa Inggrisnya action potentials. Ya. Kenapa bisa begitu? Jadi ceritanya ini neuron presinaps. Pre berarti sebelum sinaps. And then kita punya celah sinaps atau synaptic cleft, lalu ini adalah neuron post sinaps. Ya. Di neuron presinaps itu kan udah terjadi aliran listrik kan. Begitu dia udah sampai ujung, nah impuls itu akan membuka kanal ion kalsium. Sehingga kanal ion kalsium itu kebuka. Ca itu muatannya 2 apa 1? 2. Begitu masuk ke ion kalsium ke dalam, itu akan meningkatkan kepositifan dari area tersebut, sehingga akan dilakukan pelepasan si ini bulbnya ini, apa sih namanya, vesicle itu yang berisi neurotransmitter, dia akan nempel ke area-area synaptic cleft ini di celah sinaps. Begitu dia nempel, dia akan berfungsi sehingga keluarlah neurotransmitter. Neurotransmitter keluar, dia berjalan di celah sinaps sehingga nanti dia akan nempel di reseptornya di neuron postsinaps. Kemudian karena di neuron postsinaps itu ada kanal ion yang ligand gated, jadi dia harus berikatan dulu sama neurotransmitter baru kebuka. Maka begitu dia udah berikatan dengan neurotransmitter, dia akan membuka lalu masuklah ion positif, ya. Terus begitu sehingga di area postsinapsnya menjadi semakin positif sehingga terjadilah potensial aksi. Kalau udah terjadi potensial aksi ya udah terus lagi jalan. Gitu ya. Ini cuma berlangsung di satu neuron? Enggak. Dia akan berlangsung di semua neuron. Jadi ujung kaki, ujung tangan, sampai ke kepala, sampai ke otak kalian, dan dia balik lagi ke efektornya. Ya. Ini ada tipe-tipe sinaps ya. Ini kalian hanya perlu tahu aja bahwa ada aksosomatik, aksoaksonik, berarti akson ketemu akson. Kalau aksosomatik dia akson ketemu sama soma atau badan sel. Kalau akso ekstraseluler berarti dilepas aja tuh neurotransmitternya, keliling kemana-mana. Ya, kalau dendritic spine synapse berarti dari akson dia ketemu dendrit baru. Ya, kemudian ada aksodendritik, dia dari akson badan sel ketemu sama dendritnya. Oke. Nah, tadi kan kita ngeliat selnya, sel penyusun otaknya. Sekarang kita masuk ke gross-nya atau gambaran besarnya. Ada yang udah pernah lihat otak manusia? Udah dong, kan udah praktikum anatomi kan? Ya. Nah, ini secara umum ya. Ini adalah hal yang harus kalian pahami, fungsi dari masing-masing bagian otak kita secara umum. Kita mulai dari bagian paling bawah, paling dalam ya. Ini adalah gambar otak yang dipotong secara sagittal ya. Paling bawah itu adalah spinal cord. Nah, spinal cord itu apa sih? Spinal cord adalah muara dari semua sistem atau dari nervus cranial yang ada di perifer. Oke. Kemudian buat apa dia? Dia mengontrol untuk kardiovaskular kita, berarti jantung, pembuluh darah, pernafasan. Itu semua yang ngurus adalah si spinal cord. Kemudian dia juga untuk mengatur refleks keseimbangan, ya, untuk keseimbangan homeostasis, untuk keseimbangan tubuh. Ini juga membantu, nanti kita belajar dia akan membantu si cerebellum, ya. Yang penting adalah dia akan penting untuk sleep and wake cycle. Jadi kalau kamu bangun tidur, kamu mau tidur, ya, itu yang berperan adalah si spinal cord. Kemudian kita naik ke cerebellum. Cerebellum itu bahasa Indonesia apa? Otak kecil, ya. Otak kecil itu untuk keseimbangan secara umum. Ya, gimana kamu bisa duduk nggak doyong? Nah, itu adalah si cerebellum. Dia menjaga tonus, ya. Dia mempertahankan tonus otot kita, ya. Kemudian juga untuk mengkoordinasi dan
planning, merencanakan untuk aktivitas-aktivitas motorik yang skill voluntary. Skill voluntary itu berarti kamu udah terlatih, volunteer, dan memang kamu mau kerjain gitu, dilakukan secara sadar. Kemudian di atasnya ada hipotalamus. Hipotalamus itu ada di daerah ini yang warna kuning, ya. Si hipotalamus ini fungsinya untuk homeostasis. Homeostasis apa? Keseimbangan tubuh, ya, temperatur tubuh, rasa haus, pengeluaran urin, makan, ya, selera makan, itu adalah homeostasis. Kemudian dia juga penting untuk neural dan endokrin, nervous dan endokrin system. Jadi dia akan menghubungkan antara fungsi secara sistem saraf dan juga fungsi secara sistem hormon, endokrin, ya. Kenapa? Hipotalamus itu berperan untuk pelepasan hormon-hormon dalam tubuh. Oke. Kemudian dia juga untuk emosi dan juga sama kayak si brainstem, dia untuk bangun tidur tadi. Ya. Kita masuk ke talamus. Talamus itu disebut sebagai relay center. Jadi tempat di mana semua input sinaps tuh masuk itu adalah ke si talamus dulu. Ya. Kemudian di talamus itu adalah tempat kalian berasa, ya, merasakan, tapi masih kasar. Jadi cuma berasa, oh ada sesuatu, tapi kamu belum tahu, belum bisa mendefinisikan nih apa sih gitu. Nah itu masih di talamus. Kemudian dia juga berperan untuk kesadaran dan juga untuk kontrol secara motorik. Next ada basal nuclei. Basal nuclei itu posisinya lateral dari talamus. Jadi kalau dibagi sagital dia lebih ke lateral ya. Basal nuclei buat apa? Kalau tadi ya yang meningkatkan tonus otot itu si cerebellum. Tapi kalau basal nuclei dia menginhibisi tonus otot. Jadi ada keseimbangan, makanya badan kamu bisa berdiri dengan tegak, dengan rapih gitu ya. Nah, kemudian dia juga untuk pergerakan atau mengkoordinasi gerakan-gerakan yang lambat. Bukan gerakan yang cepat ya, tapi gerakan-gerakan yang lambat yang lebih berlangsung lebih terus-menerus. Dan basal nuclei ini dia akan menekan gerakan-gerakan yang nggak perlu. Ya, jadi kalau ada orang yang basal nuclei rusak, dia akan bergeraknya tuh ada gerakan-gerakan yang nggak penting, ada inkoordinasi gerakan. Contohnya penyakitnya apa? Ada yang ingat nggak? Parkinson. Jadi kalau dia mau ngambil handphone gitu misalnya, kalau kita kan cuma ngambil handphone doang ya. Kalau orang Parkinson tuh ngambil mungkin agak gerakan kemana dulu, bergetar dulu tangannya, atau dia langsung megang ke handphonenya. Oke, itu di basal nuclei, lalu kemudian di cortex cerebri. Cortex cerebri itu adalah bagian persepsi ya. Jadi untuk sensori persepsi, untuk menerima semua input, masukan sensorik, juga untuk mengontrol motorik. Kemudian untuk bahasa, personality traits, jadi kepribadian kamu nih yang nentuin si cortex cerebri, dan juga untuk untuk proses-proses berpikir. Jadi berpikir, memori, pengambilan keputusan, ya ini semua ada di cortex cerebri. Oke. Kemudian ini adalah cortex cerebri layer ya, bagian-bagian lapisan dari cortex cerebri. Ini sudah dibahas di histo ya, jadi saya nggak akan banyak bahas. Kemudian ini adalah gambaran lobus yang ada di cortex. Lobus apa yang ada di cortex? Yang pertama ada lobus frontalis, di belakangnya ada lobus parietalis. Antara frontal dan parietal dibagi oleh sulcus centralis. Lalu di belakang nih, ini adalah yang occipital, lobus occipital. Terus yang di samping yang bagian telinga itu adalah lobus temporalis. Oke, di bawahnya ada cerebellum, tadi otak kecil, sama ada brainstem atau batang otak ya. Nah, kalau kita ngomongin cortex, maka ini adalah area-area yang harus kalian pahami dan fungsinya masing-masing. Oke. Tempat kalian bisa merasakan segala sesuatu itu adalah cortex somatosensorik. Berarti di belakangnya gyrus, di belakangnya sulcus centralis. Di depannya itu adalah cortex motorik. Di bagian frontal, lobus frontalis, di sini ada banyak ya. Ada untuk cortex prefrontal asosiasi. Jadi untuk berpikir, merencanakan, mengambilan keputusan, personality traits. Nah, itu bagian si lobus frontalis. Kemudian kalau untuk yang di area temporal, maka dia ada yang cortex primary auditorik yang primer. Kemudian kalau di belakang, itu untuk yang lobus occipitalis. Nah, apakah, terus pertanyaannya kan nanya dong, dok, kalau gitu berarti informasi dari depan bisa sampai ke belakang nggak?
Informasi dari samping, dari temporal bisa ke belakang nggak? Gitu. Ternyata bisa. Kenapa? Karena dia punya korteks asosiasi. Jadi korteks asosiasi adalah korteks yang menggabungkan antara informasi yang datang dari semua lobus. Oke? Ini sistem limbik, nggak kelihatan ya? Oke. Sistem limbik ini dia ada beberapa item yang berperan di dalamnya ya. Ada hipokampus, amigdala, hipotalamus, sama glandula pituitari. Kalau glandula pituitari untuk menghasilkan hormon. Nah, hormon-hormon ini akan mempengaruhi banyak kelenjar dalam tubuh kita. Hipotalamus tadi kita udah belajar buat homeostasis, ya. Kalau amigdala ini untuk emosi terutama, ya, untuk pembelajaran, ya. Kalau untuk hipokampus dia untuk pembelajaran dan memori. Ini pembagian hemisfer, ya. Kan kalian pernah berpikir nggak sih kenapa kok telapak tangan saya itu lebih sensitif dibanding sama punggung tangan saya? Kenapa? Mana lagi? Area muka saya lebih sensitif dibandingkan dengan area tungkai saya. Nah, ternyata karena area-area tersebut yang lebih sensitif itu menempati atau memposisikan diri di korteks sensoriknya lebih gede, sehingga dia lebih sensitif. Lihat gambaran tangan, wajah, itu kan lebih gede ya, sehingga dia lebih banyak reseptor sensorik di situ dibanding sama area tubuh lainnya. Sama halnya juga dengan motorik, ya, yang kuning. Di muka itu kan lebih banyak micro expression kan, ekspresi muka yang kecil. Tangan lebih bergerak dengan lebih halus, ya, lebih complicated gerakannya. Kenapa? Karena sama, dia memiliki lebih banyak reseptor, memiliki lebih banyak organ untuk efektor untuk bergerak di situ. Oke. Ini sama ya, seperti yang tadi. Ini sama menjelaskan gambar yang tadi bahwa di tangan, di muka itu lebih menempati area sensorik sehingga dia lebih bisa merasakan dengan baik. Begitu juga dengan yang motoriknya. Nah, ini gambaran kalau misalnya bagaimana sih dok kok saya bisa memahami gambar, memahami kata, atau bisa mendengar huruf, mendengar kata-kata atau mendengar suara. Jadi yang pertama, begitu kamu mendengar, dia akan dibawa ke korteks auditorik yang primer. Dari situ dia dibawa kemana? Dibawa ke korteks asosiasi. Di asosiasi ya tergantung kamu mau diapain. Cuman mendengar suara saya aja misalnya, untuk memahami ya udah sampai situ aja. Tapi kalau ternyata dia membutuhkan kamu untuk menjawab pertanyaan saya, berarti impuls tersebut akan dibawa ke korteks motorik. Sebelum motorik ke Broca dulu, di Broca itu diprogram. Saya mau ngomong apa ya? Berapa lebar saya harus buka mulut, berapa banyak pita suara saya, berapa besar volume saya, itu sih yang memprogram dari Broca. And then dari Broca dia bawa ke korteks primary yang motorik. Baru dia bawa ke organ efektornya. Oke. Sama halnya juga kalau kamu mau lihat. Kalau kamu mau lihat kata-kata, bagaimana kamu bisa mengerti? Berarti dia harus masuk dulu ke korteks visual. Dari korteks visual baru dibawa ke korteks asosiasi. Dari situ tergantung mau dibawa kemana. Ya, apakah cuma untuk memahami aja atau kamu harus mengulang atau membaca kata-kata itu? Ya, kalau harus membaca berarti dibawa dulu ke Broca atau dibawa ke Wernicke untuk memahami kata-katanya. Kemudian dia memprogram mau balas apa sih jawabannya, baru dibawa ke korteks motorik yang primer. Nah, dari tadi kan kita ngomong ya, otak tuh terutama untuk memori dan pembelajaran. Apa sih memori dan pembelajaran itu? Secara umum, belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi akibat pengalaman. Secara gampang, cuma ada dua stimulus. Ya, either stimulusnya reward atau punishment. Kalau kamu dikasih reward, maka kamu pasti bahagia dong. Maka kamu akan merespon dengan cara yang sama. Misalnya, Faiz kalau lulus nanti mau dikasih apa? Mobil. Oke, Faiz nanti kalau lulus dikasih mobil, maka Faiz akan berusaha supaya bisa dapat mobil gitu kan. Jadi Faiz akan merespon dengan cara belajar yang benar. Nah, kalau ternyata mau dikasih hukuman, Faiz awas ya kalau nggak lulus mami coret kamu dari kakak misalnya. Kamu kan belajar dong supaya kamu nggak dicoret dari kakak gitu ya. Jadi stimulus tuh cuma ada dua, reward sama punishment ya. Tujuan akhirnya adalah perubahan perilaku.
Kenapa sih kita harus belajar? Kenapa kita harus memiliki memori? Karena basically kita harus survive. Tergantung konteksnya. Kalau dulu manusia purba ya dia konteks survival ya literally harus hidup. Maka dia harus belajar mengadaptasi perilaku dia menggunakan tools yang sederhana supaya dia bisa tetap hidup. Kalau kalian di FK, berarti survive-nya harus tetap jadi dokter gitu kan. Nah, ini jenis memori ya. Ada deklaratif memori, ada yang non-deklaratif memori. Kalau fakta, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Itu jenis memori apa? Deklaratif. Kalau tanggal 1 Januari itu adalah apa sih? Itu tahun baru. Nah, itu adalah events-nya. Itu adalah semua masuk ke memori deklaratif. Kalau yang non-deklaratif, ini adalah misalnya yang prosedural. Dia disimpannya di striatum. Prosedural tuh kayak kamu bisa naik sepeda. Udah lama nggak naik sepeda, tiba-tiba naik sepeda. Bisa walaupun agak kagok, eventually kan bisa lagi. Nah, itu adalah prosedural memory. Kalau yang ini adalah non-deklaratif memory. Salah satu contohnya adalah emotional response. Kamu kalau ngeliat anjing, takut apa seneng? Jujur, kan ada yang seneng anjing kan? Ya, masing-masing respons itu timbul tergantung dari proses pembelajaran di orang tersebut. Kalau kita yang udah pernah dikejar anjing, maka yang timbul kalau ngeliat anjing adalah takut. Kalau dia emang dari awal dia suka sama anjing, begitu lihat anjing dia akan seneng. Ya, itu adalah emotional response. Nah, sekarang kita belajar tentang tipe-tipe memori. Ya, secara umum memori cuma dibagi dua, short term sama long term. Oke. Kalau yang short term berarti waktu diterima, waktu penyimpanannya setelah memori itu diterima itu cuma sebentar, immediate. Cuma hanya bertahan sampai antara detik sampai jam. Lalu kemudian kapasitas memori penyimpanannya itu cuma sebentar. Ya, kemudian bagaimana kamu bisa mengingat cepat. Tapi begitu udah lupa, suruh ingat lagi ya lupa. Ya. Gimana mekanisme memori itu tersimpan? Ya, dia disimpan di sinaps, tapi cuman secara sebentar aja, sementara aja. Ya, contohnya kayak perubahan pelepasan dari jumlah neurotransmitter. Kalau yang long term itu dia disimpannya nanti. Ya, kenapa disimpan nanti? Kalau yang long term berarti harus diulang-ulang. Faiz anak siapa? Bapaknya siapa? Misalnya Bapak X misalnya. Berulang-ulang dari zaman bayi sampai sekarang. Faiz lupa nggak nama bapaknya? Enggak. Kenapa? Karena diulang-ulang. Ya. Jadi durasi itu kan bertahan. Umur Faiz berapa? 21. Selama 21 tahun kamu akan hafal dan kedepannya nama bapak kamu siapa. Karena itu selalu diulang dari zaman kamu kecil. Oke. Kemudian kapasitas penyimpanannya juga besar dan kemampuan untuk mengingat itu memang butuh waktu yang lama karena dia disimpan karena kapasitasnya gede ya, dia butuh waktu untuk retrieve memori, butuh waktu. Kemudian kira-kira bisa ingat nggak Faiz nama bapak? Ingat. Bisa lupa nggak? Enggak. Oke, jangan kasih nama bapak. Misalnya contoh lah, Faiz dulu tinggal di jalan apa selama 10 tahun, dan Faiz pindah rumah. Begitu Faiz diingat, dulu tuh tinggalnya di jalan apa? Mikir dulu kan sebentar. Nah, ini kayak si long term memory. Jadi, dia awalnya tuh agak lupa, susah buat nginget, tapi begitu dia udah balik, ya udah, kalian ingat lagi. Kalau long term memory, dia sudah ada perubahan struktural di sinaps. Ya, either penambahan neuron, penambahan dendrit ya, atau pembentukan protein-protein baru atau pembentukan si kanal ion yang tadi ya. Sekarang apa sih yang mendasari prosesnya? Kenapa kamu bisa belajar? Kenapa kamu bisa punya memori? Karena ada plastisitas sinaps. Jadi plastisitas sinaps itu adalah perubahan di mana terjadi perubahan kekuatan sinaps ya. Ini adalah interaksi molekul banyak ya. Kita ngomong biomolekuler, ada sinapsin, PSD95, itu semua adalah protein-proteinnya. Nah, kalau kita ngomong plastisitas sinaps, untuk terbentuknya memori yang terjadi adalah LTP atau long term potentiation. Maksudnya apa? Terjadi peningkatan jumlah dari kanal ion kalau yang LTP. Ya, jadi dengan semakin banyaknya sinyal, kamu bisa belajar terus-menerus gitu ya. Sehingga dia akan meningkatkan aliran impuls di area itu
sehingga untuk waktu tertentu, jangka waktu tertentu dia akan membentuk lebih banyak kanal ionnya yang nempel ya di bagian postsinaps. Oke. Ini adalah referensi yang saya gunakan ya. Jadi kalian bisa baca bukunya. Saya pakai Ganong, Guyton, dan juga Sherwood. Ya, ini adalah yang paling sering kita pakai di bagian fisiologi. Nah, ada pertanyaan? Ya, silakan Rilo. Dok, izin bertanya dok. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Dikasih waktu bertanya. Tadi kan ada kita dokter menjelaskan bahwa fungsi otak tadi kan bisa bertambah ya dok. Ada dengan cara tadi penambahan jumlah aksonnya, penambahan neurotransmitter. Nah itu sebenarnya gimana sih Cok mekanismenya kayak biar fungsi otak kita itu bertambah gitu, kayak belajarnya kah atau gimana? Biar lebih enak belajarnya, biar daya ingatnya makin bagus gitu ya. Oke, secara gampang yang paling gampang adalah kita meningkatkan aliran darah yang ke otak. Caranya gimana untuk meningkatkan aliran darah yang ke otak? Dengan berolahraga ya. That's why makanya ada anjuran bahwa dalam 1 minggu harus berolahraga minimal 3 kali kan, dengan range waktu minimal 30 menit dengan heart rate tertentu. Targetnya kan gitu. Supaya apa? Supaya intake atau aliran darah yang ke otak itu lebih baik, supaya memperbaiki kondisi si fungsi otaknya itu sendiri. Oke, Rilo, cukup? Cukup dok. Udah. Faiz? Izin dok, kenapa stres berkepanjangan itu dapat mempengaruhi daya ingat dok? Soalnya di blog kemarin saya saat ujian itu saya stres banget, saya jadi lupa apa yang saya pelajari di malam harinya dok. Oke. Jadi kalau lagi stres, kira-kira hormon apa yang meningkat? Kortisol. Nah, yang jadi masalah adalah kortisol itu akan mempengaruhi kerja dari neurotransmitter. Ya, dengan peningkatan jumlah kortisol, maka neurotransmitternya akan berkurang. Sehingga pada saat kamu lagi stres, kortisolnya naik gitu kan ya, si neurotransmitter yang kita harapkan bisa menjalin impuls dengan baik sesama dia punya neuron itu tidak bekerja dengan baik, sehingga yang kamu harapkan harusnya begitu gue lihat soal kan aku bisa jawab ya gitu. Nah itu jadi lupa. Ya kenapa? Karena proses transmisi impulsnya tidak berjalan dengan baik di otak. Oke, Faiz. Udah. Oke, kalau gitu sudah selesai. Silakan lakukan post test ya. Ya, oke, post testnya udah ya. Kita lanjut. Jadi selanjutnya akan ada penugasan individu. Jadi saya berharap kalian nanti akan cari jurnal ya, basically tentang fisiologi otak. Tadi kan kita udah belajar ya, fungsi otak apa aja untuk melihat, memori atau apa. Lalu cari penyakit yang berkaitan dengan fisiologi otak tersebut. Kemudian kalian ringkas, kemudian submit di LMS paling lambat 1 minggu deh sekarang. LMS-nya udah ada kan ya? Udah, oke. Selanjutnya setelah kuliah kita nanti akan ada tutor. Ya, kemudian setelah tutor kita akan masuk ke topik selanjutnya yaitu somatosensorik. Kita akan belajar mengenai bagaimana input sensorik itu bisa diterima di perifer, dibawa ke otak, diproses lalu dibawa turun lagi ke bawah ke organ efektor. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.